Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Raffi, apoteker yang bertugas hari ini di Apotek Angkasa. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat siang, Mas. Ini saya mau habis resep, Mas. Ini resepnya. Oke, baik. Saya ambil ya, Pak. Saya terima resepnya. Siap. Baik, Bapak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak sendiri ya, Pak Sardi, umur 48 tahun, alamat di Jalan Salak nomor 8 Surakarta? Benar, Mas. Nah, apa benar Bapak diperiksa oleh Dokter Sasongko? Ya, benar. Nah, baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak, di sini, Pak? Gini, Mas. Tadi saya sudah diperiksa oleh dokter. Dan kata dokter, saya itu kena asam urat sama hipertensi. Tadi saya sudah diberitahu sama dokternya tentang obatnya. Tetapi saya masih bingung nih. Belum paham terkait obat yang akan saya minum ketika di rumah. Boleh minta tolong jelaskan, Mas? Baik, Bapak. Sebelumnya, bolehkah saya meminta waktunya 5-10 menit ke depan? Apakah Bapak tidak buru-buru karena dalam menjelaskan nanti perlu menanyakan beberapa hal dan menjelaskan terkait obatnya juga. Seperti itu, Pak. Boleh, Mas. Tidak apa-apa kok. Saya nggak buru-buru. Baik, Pak. Tadi saat diperiksa oleh dokter, apa yang disampaikan oleh dokter terkait obat-obatan yang Bapak terima ini, Pak? Oke, dokternya hanya menyebutkan kalau ini ada obat allopurinol digunakan untuk asam uratnya. Ini Hmm. valsartan tekanan darahnya. Terus ini yang dua saya lupa, Mas, apa ya? Oh, baik-baik, Pak. Kemudian, eh, apakah tadi dokter juga sudah menjelaskan tentang waktu minum obat, kemudian cara minum obatnya, Pak? Yang saya ingat anu tuh, Mas, 1 kali sehari, 2 kali sehari tok. Yang ini saya lupa, Mas, tapi nggak tahu itu. Baik kalau begitu. Kemudian, apakah tadi dokter juga memberitahukan terkait harapannya nanti, Pak, setelah minum obat itu akan jadi bagaimana gitu? Oh, iya Mas. Dokter Oh, menyebutkan bahwa iya, Mas. dengan saya minum obat Dokter ini menyebutkan bahwa dengan saya nyerinya minum obat hilang, ini berkurang, diharapkan tekanan darah nanti saya nyerinya turun, hilang, dan berkurang, asam tekanan uratnya darah saya itu turun, kembali dan asam normal uratnya itu dan kembali normal kontrol. dan bisa dikontrol. Kalau efek Kalau efek sampingnya sampingnya belum belum diberitahu diberitahu sepertinya. sepertinya, Mas. Baik, Pak. Jadi tadi beberapa hal yang Bapak sebutkan dan Bapak pahami itu sudah benar ya, Pak. Berdasarkan resep di sini, Bapak Sarpi diresepkan obat yang pertama allopurinol, kemudian yang kedua valsartan, dan masih ada 2 obat lagi yang belum tersebutkan tadi ya, Pak. Ada natrium diklofenak dan metilprednisolon. Seperti itu, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak keluarga memiliki riwayat penyakit, Pak? Tidak Nggak ada ada, Mas. Mas. Ini Ini saya saya juga juga baru baru pertama pertama kali kali nih minum minum obat. obat kayak Hmm. ini. Baik, Pak. Saya izin bertanya lagi ya, apakah memiliki riwayat alergi terhadap obat tertentu atau memiliki penyakit mah, Pak? Nggak Nggak ada ada alergi alergi saya saya, Mas. Mas. Obat juga Nggak nggak ada. ada. Saya juga Nggak ada nggak ada riwayat riwayat mah. mah. Baik, kalau seperti itu saya ambilkan dulu obatnya sebentar nih, Pak. Oh Oh iya. iya, siap, Mas. Baik, Bapak. Jadi untuk obatnya ini ya, Pak, ada 4 obat. Nah, kemasannya seperti ini, Pak. Obatnya. Tadi yang pertama ada allopurinol, kemudian ada valsartan, dan ada natrium diklorenat, kemudian ada metilprednisolon. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan satu-satu nih, Pak, eh, mengenai obat yang nantinya akan Bapak konsumsi. Jadi yang pertama tadi kan ada alpurinol, itu untuk menurunkan kadar asam urat Bapak. Ini diminum sekali sehari 1 tablet. Itu, Pak. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri dapat mengakibatkan seperti mual, sakit perut, diare, dan sedikit pusing, Pak. Nah, karena obat ini bisa menyebabkan mengantuk, maka hindari mengemudi setelah meminum obat ini. Seperti itu, Pak. Oke. Dan yang kedua ini ada valsartan yang tadi sudah disebutkan ya, Pak. Ini obat untuk menurunkan tekanan darah Bapak biar normal kembali. Obat ini diminum 1 kali sehari, 1 tablet saat pagi hari setelah makan. Tadi Tadi Mas Mas mau mau tanya nanya itu itu yang yang alkoholnya alpurinolnya kita itu malam. malam. Nah, itu diminumnya karena bisa menyebabkan ngantuk gitu ya, dan juga untuk mengoptimalkan pengobatannya, Hmm? minumnya malam hari, Pak.
malam seperti hari. itu, oke. biar tidak mengganggu tas lain. Oke. Kemudian obat yang ketiga, oh maaf Pak, yang kedua tadi valsartannya ini efek samping bisa menyebabkan sedikit pusing dan Oh, efek samping pada umumnya seperti itu Pak. Namun Bapak nggak perlu khawatir gitu tentang efek samping tersebut. Kemudian yang ketiga ada natrium diclofenac. Nah, obat ini untuk meringankan gejala nyeri. Ini diminum 2 kali sehari 1 tablet Pak setelah makan. Jadi ini diminumnya kalau Bapak minum jam 8 pagi gitu ya Pak, nanti diminum lagi jam 8 malam seperti itu karena 2 kali sehari setiap 12 jam. Nah, untuk efek sampingnya sendiri hampir sama seperti obat sebelumnya ya Pak. Seperti gangguan saluran cerna gitu, seperti diare gitu Pak, sedikit mual, tapi Bapak nggak usah khawatir juga. Kemudian yang keempat itu ada metilprednisolon. Ini untuk meringankan nyeri sendi Bapak. Nah, ini oke. diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Ini sama aja ya Pak, diminumnya misal jam 8 pagi, ntar jam 8 malam minum lagi. Tuh. Baik, Mas. Ini untuk efek sendiri dapat berupa seperti mual, muntah, sedikit pusing, seperti itu Pak. Jadi keempat obat tersebut Bapak nggak perlu khawatir tentang efek sampingnya gitu, karena tidak semua orang dapat mengalaminya seperti itu. Oke, Mas, paham. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Pak, kalau boleh tahu kegiatan Bapak itu bagaimana? Apakah ada kesulitan atau terkendala sesuatu pekerjaan saat mengonsumsi obat sesuai waktu yang sudah saya jelaskan tadi, Pak? Kalau kesulitan terkendala minum obat enggak sih, Mas. Soalnya saya kan hanya di rumah saja, nggak perlu sibuk kan. Waktu minum obatnya tidak menghambat Dan waktu kegiatan minum apa-apa. obatnya tidak menghambat kegiatan apa. Ya, aman. Oh, baik, kalau seperti itu. Kemudian, Pak, eh, untuk menghindari kelupaan dalam meminum obat, ya, Pak, saya sarankan eh, keluarga yang satu rumah, gitu, seperti saudara ataupun anak, Pak, atau istri, itu, untuk mengingatkan supaya tidak terlambat meminum obatnya. Dan apabila kelupaan gitu, Pak, dan terlanjur belum minum gitu. Nah, gitu, Pak. Nah, nanti akan saya beri kartu minum obat mandiri agar tidak lupa minum obatnya. Oke, Mas. Nanti saya akan beritahu keluarga saya yang lain ya. Terus kalau untuk makannya itu boleh bebas makan apa aja atau ada yang nggak boleh, Mas? Di sini untuk membantu kelancaran pengobatannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pasti ya Pak. Itu minum obatnya harus teratur, kemudian harus tepat waktu, dan kemudian ada beberapa hal lagi seperti mungkin olahraga ringan gitu Pak untuk menyegarkan tubuh, dan ada beberapa yang harus dihindari atau makanan ya Pak, makanan yang bisa meningkatkan tekanan darah dan juga asam urat seperti jeroan gitu, Hmm, seperti jeroan ayam, jeroan sapi gitu Pak, itu dihindari seperti itu. Selanjutnya juga menghindari sayuran yang berwarna hijau gelap seperti kangkung, bayam, brokoli, serta kacang gitu. Oke. termasuk melinjo Pak. Kemudian karena Bapak menderita asam urat dan hipertensi gitu Pak, itu kan bisa gugur gitu. Jadi Bapak direkomendasikan untuk selalu mengontrol secara berkala gitu di fasilitas kesehatan. Mungkin Mm, apabila di desa ada klinik gitu, bisa ke klinik desa ataupun ke puskesmas terdekat. Oke, berarti nanti saya kalau misalkan sambil sambil mengontrol kondisi saya juga cek kesehatan ya di apotek atau di klinik ya intinya di puskesmas atau dimanapun yang penting bisa cek kesehatan saya terkait asam uratnya dan hipertensinya ya Mas. Benar sekali Pak. Kemudian untuk penyimpanan obatnya ini Pak, semuanya disimpan di tempat yang kering pada suhu ruangan Pak. Kalau di rumah Bapak ada lemari atau box obat, Hmm, masukkan ke box obat baik akan jauh lebih baik gitu Pak. Kemudian yang Oke. pasti dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan
terkena sinar matahari langsung. Oke. Berarti saya langsung masukkan obatnya itu langsung ke kotak obat aja ya, lemari obat aja biar aman ya, Mas. Terus kalau obatnya habis gimana, Mas? Langsung beli ke apotek atau boleh atau gimana, Mas? Jadi nanti kalau obatnya habis, itu belum bisa langsung dibeli ke apotek, itu harus konsultasi dulu ke dokter, karena untuk melihat perkembangan penyakitnya, seperti itu Pak. Nanti baru ketika dokter sudah meresepkan obat, baru bisa ditebus di apotek, gitu Pak. Oke. Berarti gini ya, Mas, kalau obat saya habis, saya nggak boleh langsung ke apotek untuk beli obat ini untuk ngambil yang sama. Tapi saya harus konsultasi ke dokter untuk periksa dulu bagaimana keadaan saya. Nanti dokter yang meresepkan obatnya, baru saya bisa ke apotek untuk tebus resepnya ya, Mas. Ya, benar sekali seperti itu Pak. Dan atas penjelasan saya, apakah sudah cukup jelas Pak? Jelas, Mas. Baik, kalau sudah cukup jelas, mohon maaf sebelumnya, apakah penjelasan saya tadi tentang cara minum obat, waktunya bisa diulang Pak, hanya untuk memastikan bahwa Bapak sudah paham. Oke, Mas. Saya jelaskan ya. Coba ulangi. Ini saya dapat macam obat. Yang pertama, halopurinol untuk asam uratnya. Diminum 1 kali sehari malam ya. Yang ini malam, falsatannya untuk hipertensi, yaitu diminum 1 kali sehari, pagi hari. Ini natrium diklofenak untuk nyerinya 2 kali sehari, 1 tablet ya, sudah makan. Kemudian untuk metronidazolon, ini untuk radang 2 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Nah, kemudian untuk membantu penyembuhannya itu juga nggak bantu pada obat ya, cukup makanan juga ya, Mas. Dan juga harus olahraga teratur, jangan terlalu stres, jangan cukup, hindari makan makanan ya yang nanti bisa untuk yang dapat meningkatkan kadar asam uratnya dan hipertensi, contohnya kayak ampela, hati, daging sapi, ayam, dan kambing. Nah, lalu obatnya disimpan di lemari obatnya, Mas. Ya, baik, benar sekali seperti itu Pak. Sudah sesuai semua nih Pak. Begini Pak, untuk membantu memantau pengobatan atau meminum obatnya, saya beri obat mandiri nih Pak. Ini untuk memantau gitu apakah Bapak hari ini sudah minum obat pagi hari, kemudian malam hari gitu Pak. Di sini ada kolom buat centang-centang. Jadi nanti setiap minum obat, selesai minum obat gitu ya Pak, nanti dicetak seperti itu. Oke. Nah, jadi ini untuk memantau biar tidak makan. Wah, justru itu sangat membantu buat saya, Mas. Jadi kan kalau saya lupa, saya bisa misalkan minum obat ini pagi hari, misalkan ini allopurinol, saya udah minum centang 1 pagi hari kan sehari sekali, nanti hari berikutnya lagi 1. Terus yang ini falsatannya juga malam hari ya. Maaf, yang allopurinol malam hari. Terus ini yang falsatannya pagi hari centang 1. Nanti yang bawahnya lagi natrium diklofenak centang 1, terus jam 8 makan jam 8 ya. Misalkan ini setelah itu 8 jam lagi, centang 1 lagi gitu ya. Ya, benar sekali Pak. Oke. Nanti untuk nama obat beserta waktu minumnya sudah saya tuliskan di sini ya Pak. Nanti Bapak tinggal Siap. centang-centang menyesuaikan saja. Oke, Mas. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin hanya itu Pak. Apabila nanti ada efek samping yang muncul ataupun ada keluhan lain, nanti bisa hubungi saya ataupun menghubungi fasilitas kesehatan terdekat nih Pak. Terima kasih banyak, ini obatnya saya bungkus dulu dan untuk pembayarannya nanti bisa langsung ke kasir Pak. Oh, Baik. Mas, saya boleh minta WA-nya Masnya nggak? Iya boleh Pak. Anu ya, minta nomor WA-nya Masnya, misalkan saya lupa atau apa kan bisa ini ya, Pak, ya. Boleh minta, Mas? Iya. Berapa nomornya? Oh ya ini kebetulan saya kasih kartu nama saya saja ya Pak. Ini Pak. Ada ya? Ya ini. Saya terima. Oke. Heeh. Nah, baik seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga lekas membaik kembali. Terima kasih, Mas. Ya, saya izin Mas saja, banyak terima kasih dulu ya. Iya, betul Terima sekali. kasih. Terima kasih juga Pak.